Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Siti Rama selaku pembicara pertama dari tim oposisi untuk menyampaikan atau untuk mendudukkan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa hasil penelitian seharusnya tidak dipublikasikan. Sebelum masuk ke dalam argumen saya, izinkan saya untuk mendefinisikan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu yang pertama, hasil penelitian adalah pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan intervensi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan yang ada pada penelitiannya. Kemudian, arti dari tidak dipublikasikan adalah tidak diperluaskan kepada orang lain. Sehingga, definisi secara keseluruhan dari Dewan ini percaya bahwa hasil penelitian tidak seharusnya dipublikasikan adalah pemikiran asli peneliti untuk memberikan penjelasan dan intervensi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitiannya yang tidak diperluaskan kepada orang lain. Kenapa hasil penelitian seharusnya tidak dipublikasikan? Dewan Juri yang terhormat, saya dari tim pemerintah setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Dan inilah kenapa alasannya. Yang pertama, keamanan nasional. Jika hasil penelitian berpotensi mengungkapkan informasi yang dapat membahayakan keamanan suatu negara, misalnya teknologi militer yang sensitif, maka publikasi tersebut dapat dianggap tidak tepat dan harus dibatasi untuk kepentingan keamanan nasional. Yang kedua, informasi rahasia atau terbatas. Beberapa penelitian mungkin melibatkan informasi yang dianggap rahasia atau terbatas, sehingga data pribadi, informasi perusahaan, atau informasi yang diberikan dengan persyaratan kerahasiaan publikasi semacam itu dapat melanggar perjanjian kerahasiaan atau hukum yang berlaku. Yang ketiga, risiko keselamatan masyarakat. Jika penelitian mengungkapkan temuan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan masyarakat secara umum, misalnya dengan mengungkapkan celah keamanan dalam suatu sistem atau virus yang sangat berbahaya, publikasi tersebut mungkin tidak diinginkan untuk mencegah penyalahgunaan atau kepanikan yang tidak perlu. Yang keempat, sebelum disertifikasi atau belum lengkap, hasil penelitian yang belum melalui proses peninjauan sejawat atau masih dalam tahap eksperimental yang belum selesai, mungkin tidak cocok untuk dipublikasikan. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian telah melalui proses evaluasi yang tepat dan temuan yang disajikan memiliki kualitas yang tinggi sebelum diterbitkan. Yang kelima, konflik kepentingan. Jika penelitian tersebut dilakukan dengan dukungan atau dana dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil penelitian, maka ada potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi integrasi dan objektivitas hasil penelitian. Dan kasus seperti itu, publikasi hasil penelitian mungkin tidak disarankan. Hasil penelitian tidak dipublikasikan ini sangat efektif dilakukan, karena melalui hal tersebut maka para peneliti yang terlibat tidak akan dirugikan mengenai data yang mereka peroleh dari hasil penelitiannya sendiri. Mengingat bahwa di Indonesia saat ini kerap sekali terjadi pencurian data atau hasil penelitian dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dewan Juri yang terhormat, lawan tidak dapat berkata bahwa tanpa adanya publikasi ilmiah, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang, karena penelitian yang kita bahas di sini adalah beberapa jenis penelitian yang umumnya dianggap tidak seharusnya dipublikasikan atau memerlukan pertimbangan etis yang sangat ketat sebelum dipublikasikan. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, penelitian yang melibatkan manusia tanpa persetujuan yang jelas. Semua penelitian yang melibatkan manusia harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang ketat, termasuk persetujuan yang jelas dari peserta penelitian. Jika suatu penelitian melanggar etika ini, misalnya dengan tidak melibatkan persetujuan yang sah atau melibatkan eksploitasi, penelitian tersebut seharusnya tidak dipublikasikan. Kemudian yang kedua, penelitian yang melibatkan penyalahgunaan hewan. Penelitian yang melibatkan hewan harus memenuhi pedoman etika penelitian hewan yang ketat dan menghindari penyalahgunaan atau penderitaan yang tidak perlu. Jika penelitian tersebut melanggar prinsip-prinsip ini, publikasi seharusnya tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, penelitian yang berpotensi untuk
mempertahankan keamanan masyarakat atau nasional, ada penelitian tertentu yang jika dipublikasikan secara terbuka dapat membahayakan keamanan masyarakat atau nasional. Contohnya adalah penelitian yang mengungkapkan informasi sensitif tentang keamanan nasional, desain senjata, atau cara-cara memfasilitasi tindakan kriminal atau teroris. Penelitian semacam ini seharusnya tidak dipublikasikan secara terbuka dan pihak berwenang harus dilibatkan untuk mengidentifikasi implikasi keamanannya. Kemudian yang keempat, penelitian yang melibatkan pelanggaran privasi atau kerahasiaan data. Penelitian yang mengungkapkan informasi pribadi atau data rahasia tanpa izin atau pelanggaran privasi yang signifikan tidak seharusnya dipublikasikan. Pelindungan privasi dan kerahasiaan data merupakan hal yang penting dalam penelitian yang melibatkan manusia dan informasi sensitif. Kemudian yang kelima, penelitian yang melanggar etika ilmiah. Ada penelitian yang melibatkan pelanggaran etika ilmiah seperti pemalsuan data, plagiarisme, atau pelanggaran integritas penelitian. Penelitian semacam itu tidak seharusnya dipublikasikan karena dapat merusak kepercayaan dalam komunitas ilmiah. Ini adalah peluang kita untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang maju dan memiliki SDM yang ahli serta berpotensi memajukan bangsa. Alasannya, dengan tidak mempublikasikan hasil penelitian, maka para masyarakat